Hai semuanya, perkenalkan saya David Ferdinand Banjarnahor. Saya dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menceritakan cerita teks sejarah pribadi saya. Pada 17 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tanggal 18 Juni 2007, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama David Ferdinand Banjarnahor. Ya, itu aku sendiri. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dan aku dilahirkan oleh seorang ibunda yang bernama El Sitohang dan suaminya yang bernama C. Banjarnahor. Aku akan menceritakan cerita sejarah pribadiku kepada teman-teman tentang masa sekolahku. Singkat ceritanya, ketika aku sudah berumur 5 tahun, aku sudah dimasukkan ke sekolah TK oleh orang tuaku. Namun pada masa TK ini, menurutku tidak ada cerita hidupku yang menarik. Maka kita lanjut saja ketika aku sudah SD. Ketika aku sudah berumur 6 tahun, aku sudah masuk SD, di mana aku bersekolah di SD swasta PT Sam 2. Ketika aku SD, orang tuaku ingin aku untuk mendapatkan juara. Namun itu semua tidak sesuai dengan keinginan orang tuaku. Dari kelas 1 sampai kelas 6, aku hanya mendapatkan juara ketika aku kelas 2 SD saja. Lainnya paling hanya mendapat ranking aja. Singkat ceritanya, ketika aku duduk di bangku kelas 4 SD, aku meminta kepada orang tuaku untuk pindah sekolah bersama opungku di Bagan Batu. Dengan alasan saat itu suasana di rumah opungku sangatlah enak. Dan orang tuaku pun menyetujui itu. Awal kepindahanku sangatlah enak, dimana aku memiliki banyak teman-teman yang baik, dan aku sangat senang dikarenakan aku bebas untuk bermain. Namun masa itu tidak berlangsung lama. Ketika aku sudah kelas 5 SD, aku sudah dileskan oleh opungku. Tambah lagi, saat itu tante dan tulangku sudah pada merantau ke Medan. Ada yang melanjutkan sekolah dan ada juga yang harus bekerja. Sebabkan opungku lebih sering tinggal di Medan. Paling kalau tinggal di Bagan Batu hanya 2-3 hari saja. Ketika opungku tinggal di Medan, aku tinggal hanya berdua bersama adik opungku. Atau kalau dalam adat Batak, tulang mamaku. Saat itu ada juga si tanteku. Namun dia datang hanya mengantar makanan saja dan kalau menjemput aku sekolah, dikarenakan dia sudah berumah tangga. Selama kelas 5 sampai kelas 6, aku harus hidup mandiri. Aku harus bangun pagi sendiri, terkadang aku harus menggosok baju sendiri. Singkat ceritanya, aku sudah lulus SD. Aku pun meminta kepada orang tuaku untuk melanjutkan sekolah bersama mereka. Karena menurutku suasana di rumah opungku sudah tidak enak lagi. Orang tuaku pun menyetujui itu. Akhirnya aku bersekolah di SMPN 008 Kunto Darussalam. Selama aku SMP, aku bisa dikatakan anak yang baik. Aku tidak pernah mengecewakan orang tuaku. Aku selalu menuruti larangan-larangan orang tuaku. Walaupun pada saat SMP prestasiku tidak terlalu bagus. Di saat aku SMP, orang tuaku selalu melarangku agar aku tidak menjadi anak yang bandel. Singkat cerita, ketika aku sudah lulus SMP, aku pun meminta kepada orang tuaku untuk melanjutkan sekolah di SMK, mana jaraknya lumayan jauh dari rumahku. Awalnya ditolak oleh ayahku, karena jika aku ingin melanjutkan sekolah di SMK, aku harus ngekos. Ayahku takut aku akan menjadi bandel. Tetapi karena aku selalu bermohon kepada ayahku, dan aku juga berjanji kepada ayahku, maka ayahku pun menyetujuinya. Aku bersekolah di SMK Negeri 1 Ujung Batu. Di Ujung Batu, aku mengekos bersama sahabatku saat aku SMP, yang bernama Samuel Jovanka Tambunan, biasa dipanggil Jovan. Jovan juga bisa dikatakan sebagai anak yang baik. Selama di SMP, dia juga tidak pernah mengecewakan orang tuanya. Awal aku masuk di SMK, aku dikenal dengan anak yang rajin dan aktif ketika berada di kelas. Namun, ketika 2 bulan sudah berlalu, aku dan sahabatku pun bertengkar, yang membuat sahabatku pindah. Aku pun mulai menjalani hidup sendiri selama kurang lebih 1 bulan.
Setelah 1 bulan berlalu, aku mendapat kawan baru yang bernama Yesaya Setanggang. Yesaya ini adalah kawanku pada saat aku SMP, dimana selama di SMP dia sudah terkenal karena kenakalannya, seperti merokok dan sering bolos sekolah. Pada saat SMK dia pun masih sering bolos sekolah. Setelah beberapa minggu aku tinggal bersama dia, aku pun sudah mulai terpengaruh dengan kebiasaannya, seperti bolos sekolah, dan aku pun sudah merokok. Karena aku sudah keseringan bolos dan alpa di kelas tanpa keterangan yang jelas, wali kelasku pun memberikan aku SPO atau surat panggilan orang tua. Aku pun mendapat peringatan keras dari orang tuaku. Orang tuaku bilang ini adalah yang pertama dan terakhirnya. Namun peringatan itu hanya kuingat hanya 1 bulan saja. Kurang lebih setelah 1 bulan berlalu, aku kembali dengan kebiasaanku yang sering bolos dan alpa. Tambah lagi, pada saat itu HP ibuku sedang rusak, jadi wali kelasku tidak dapat menelpon orang tuaku. Namun pada saat pembagian rapat semester ganjil, wali kelas menahan rapatku sebelum aku memberikan nomor HP orang tuaku yang baru. Aku pun tidak punya pilihan lain selain memberikannya. Seiring berjalannya waktu, semester genap pun dimulai. Aku pun tidak pernah berubah dengan kebiasaanku yang sering bolos dan alpa. Maka lagi-lagi wali kelasku pun memanggil orang tuaku yang kedua kalinya. Saat itu aku sudah mohon kepada wali kelasku agar tidak memanggil orang tuaku. Namun kata guruku, aku sudah kelewatan batas. Dimarahi oleh orang tuaku. Tambah lagi saat itu aku ketahuan merokok, memang membuat orang tuaku tambah marah. Aku diberi 2 pilihan, yaitu bersekolah atau lanjut sekolah, tetapi harus pindah sekolah. Aku pun memilih lanjut sekolah, karena kalau nggak sekolah mau jadi apa? Aku pun dipindahkan ke sekolah SMA RK Bintang Timur Rantau Praban. Di sana aku dimasukkan ke asrama, atau orang tuaku agar aku berubah. Lama-kelamaan hidupku pun mulai berubah, karena lingkungan asrama bisa dikatakan baik. Aku pun sudah berhenti merokok, dan aku juga sudah menjadi lebih giat lagi belajar. Terkadang saat aku duduk sendirian, aku sering berpikiran kenapa aku melakukan hal seperti yang kulakukan saat SMK, dimana apa yang kulakukan selama itu adalah kelakuan yang merugikan masa depan dan merugikan orang tuaku saja.